Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai. Kisah nyata, legenda yang masih hidup, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara, setiap bisikan bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Inilah Radio Malam, tempat kisah nyata dan urban legend bersatu. Hadir untuk Anda. Bayu menatap kosong ke arah meja kerjanya. Di atas meja, sebuah amplop putih dengan hiasan bunga emas tergeletak begitu saja. Sudah sejak tadi ia menahan diri untuk tidak membukanya. Tapi rasa penasaran selalu menghantui. Amplop itu dikirimkan oleh seorang teman lama. Dan entah mengapa, jantung Bayu berdegup keras begitu melihat nama pengirimnya. Dengan tangan bergetar, akhirnya ia merobek amplop itu dan menarik selembar undangan tebal. Di sana terpampang jelas foto seorang wanita tersenyum anggun dalam balutan gaun putih bersama seorang pria tegap. Wajah wanita itu begitu dikenalnya, Ratri. Wanita yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Wanita yang ia yakini akan menjadi pendamping hidupnya. Wanita yang pernah berjanji tidak akan meninggalkannya. Namun kini, undangan itu bercerita lain. Nama di bawah foto itu jelas-jelas tertulis Ratri Ann Arga. Bukan namanya. Bukan Bayu yang berdiri di samping Ratri, melainkan orang lain yang seolah merebut semua kebahagiaan darinya. Bayu memejamkan mata, tapi rasa panas menjalar di dadanya. Kenangan tentang masa lalu menyeruak tanpa bisa dibendung. Ia teringat saat-saat mereka masih bersama, duduk berdua di taman kampus sambil berbagi mimpi tentang masa depan. Ratri pernah berkata, "Bayu, kelak aku ingin menikah dengan orang yang bisa melindungiku, yang bisa membuatku merasa aman." Saat itu, Bayu yakin ucapannya adalah janji yang ditujukan kepadanya. Joey percaya bahwa dialah orang itu. Namun ternyata semua hanya fata morgana. Bayu meremas undangan itu hingga kusut. Giginya bergemeretak menahan emosi. Dia teringat hari terakhir mereka bertemu. Ketika Ratri dengan wajah dingin memutuskan hubungan. "Aku tidak bisa bersamamu lagi, Yu. Aku sudah punya pilihan sendiri." Kata-kata itu masih terngiang, tajam seperti belati yang menusuk jantungnya. Sejak hari itu hidup Bayu tak pernah sama. Sakit hati itu menumpuk jadi dendam. Dendam yang diam-diam ia pelihara, mengendap di dasar hati seperti api yang tak pernah padam. Kini undangan itu seolah menuangkan minyak ke bara yang selama ini ia sembunyikan. "Kenapa bukan aku, Rat?" bisiknya parau. "Kenapa harus dia?" Bayu bangkit, berjalan mondar-mandir di ruang kecilnya. Tubuhnya gelisah, matanya merah seperti terbakar amarah. Joey menendang kursi, memukul dinding, hingga tangannya berdarah. Tapi rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan sakit hatinya. Dalam kegilaan yang makin menjadi, pikirannya mulai berbisik. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya, penuh bujukan gelap. Kalau dia tidak bisa menjadi milikmu, pastikan dia tidak akan bahagia dengan orang lain. Ambil kebahagiaannya, hancurkan senyumnya. Jangan biarkan ia tertawa di pelaminan. Bayu terdiam. Nafasnya memburu. Ide gila itu merasuki benaknya perlahan, tapi semakin lama semakin kuat. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang menggunakan jalan gaib untuk melampiaskan dendam. Santet, kata itu bergema di pikirannya. Ilmu hitam yang konon bisa membuat orang celaka, sakit, bahkan mati tanpa sebab. Awalnya, ia berusaha mengusir pikiran itu. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat godaan itu menjerat. Pelma itu Bayu tak bisa tidur. Wajah Ratri dengan senyum bahagia di undangan terus menghantuinya. Rasanya seperti ejekan yang menusuk harga dirinya. "Kau pikir bisa lepas dariku begitu saja, Rat?" Suaranya bergetar menahan emosi. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu bersanding dengan pria lain." Esok harinya, Bayu benar-benar nekat. Ia menghubungi seorang teman lama yang dikenal sering berurusan dengan hal-hal mistis. Dari temannya itu, ia mendengar tentang seorang dukun tua di sebuah desa terpencil. Terkenal karena ilmunya yang kejam. Konon, dukun itu bisa membuat seseorang jatuh sakit tanpa sebab, bisa menjerat jiwa orang yang dibenci, bahkan bisa mengirim maut dalam sekejap. Semakin Bayu mendengar cerita itu, semakin ia yakin. Seolah alam semesta memberikan jalan untuk melampiaskan dendamnya.
Rasa cinta yang dulu pernah ia rasakan telah berubah total menjadi kebencian, membara. Malamnya, Bayu duduk sendirian di kamarnya, menatap undangan yang sudah kusut itu. Julius mengambil korek api dan membakar kertas tersebut. V menjilat perlahan, melahap gambar Ratri yang sedang tersenyum. Bayu menatapnya tanpa berkedip, seolah menemukan kepuasan tersendiri saat melihat wajah itu hilang di lahap api. Asalkan aku tidak bahagia, kau pun tidak boleh bahagia, Rat, gumamnya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan kecil yang berbisik. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh bukan jalan biasa. Jalan itu gelap, penuh darah, penuh kutukan. Sekali melangkah, tidak akan ada jalan kembali. Tapi bagi Bayu sudah terlambat untuk mundur. Rasa cintanya telah mati. Yang tersisa hanyalah luka dan dendam. Dan ia bersumpah, pernikahan Ratri tidak akan pernah berjalan mulus. Entah apapun yang terjadi, ia rela menukar hidupnya demi memastikan bahwa senyum bahagia di wajah Ratri akan lenyap selamanya. Malam itu hujan turun deras seolah langit ikut menumpahkan amarahnya. Bayu berjalan dengan langkah berat di jalanan becek menuju sebuah desa yang hampir tak pernah ia dengar namanya sebelumnya. Dari informasi temannya, desa itu terkenal angker, dihuni orang-orang yang masih percaya pada dunia gaib dan menjunjung tinggi ilmu hitam warisan leluhur. Bayu berulang kali bertanya kepada warga sekitar, tapi sebagian besar menolak menjawab ketika ia menyebut nama Ki Sastro, dukun yang ingin ia temui. Beberapa orang bahkan langsung menutup pintu rumah tanpa kata-kata. Dari sikap mereka, Bayu bisa merasakan bahwa nama itu bukan sekadar sebutan, melainkan momok yang menimbulkan rasa takut mendalam. Setelah menempuh perjalanan panjang, Bayu akhirnya sampai di depan sebuah rumah reot di pinggir hutan. Atapnya bocor, dinding kayu lapuk, namun entah mengapa suasananya menimbulkan getaran aneh dalam dada Bayu. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sudah menunggunya di sana. Bayu mengetuk pintu dengan ragu. Pintu itu berderit pelan terbuka sedikit demi sedikit. Dari dalam, terdengar suara berat serak namun penuh wibawa. "Masuklah, nah. Aku sudah tahu kau akan datang," Bayu menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin orang itu sudah tahu? Dengan selangkah gontai, ia masuk ke dalam rumah. Aroma anir bercampur kemenyan langsung menyergap hidungnya. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya panjang beruban, matanya merah menatap tajam, seolah bisa menembus isi kepala Bayu. "Namamu Bayu, bukan?" tanya lelaki itu. Bayu mengangguk. "Benar, Ki. Saya datang untuk meminta bantuan." Ki Sastro mengulum senyum samar. "Bantuan atau balas dendam?" Pertanyaan itu menusuk hati Bayu. Ia terdiam, tak mampu langsung menjawab. Namun wajahnya yang penuh amarah sudah menjadi jawaban tersendiri. Ki Sastro mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Aku sudah tahu apa yang kau inginkan." "Wanita itu, dia yang bernama Ratri, bukan?" Tubuh Bayu menegang. Ia belum sempat menyebutkan nama, tapi Ki Sastro sudah mengetahuinya. Saat itu juga, Bayu sadar bahwa lelaki tua di depannya bukan orang sembarangan. "Ya, Ki, Ratri, dia sudah meninggalkan saya. Dia lebih memilih pria lain dan dia akan menikah. Saya tidak bisa membiarkannya bahagia dengan orang lain. Tolong, Ki, baik sih mengenai pernikahannya hancur. Saya ingin dia menyesal sudah meninggalkan saya." Ki Sastro terdiam lama, menatap Bayu dalam-dalam. Tatapan itu membuat Bayu merasa telanjang, seolah semua isi hatinya terbongkar. Akhirnya dukun tua itu berkata, "Kau sadar, Nak, jalan ini bukan jalan mudah. Ilmu hitam seperti ini bukan sekadar mainan. Ada harga yang harus dibayar, bukan dengan uang saja, tapi juga dengan jiwa." Bayu menelan ludah, wajahnya tegang. "Saya rela, Ki, apapun harganya." Sal dia tidak bahagia. Ki Sastro mengangguk pelan lalu bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke rak kayu di sudut ruangan, mengambil beberapa benda aneh. Sehelai kain putih, jarum panjang berkarat, sebuah kendi berisi cairan hitam pekat, dan boneka kecil dari jerami. Ia menaruh semuanya di depan Bayu. "Untuk mengikat nyawa seseorang, aku butuh sesuatu yang pernah menyatu dengannya," kata Ki Sastro. Bayu segera mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ia membuka kotak itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada sehelai kain sapu tangan Ratri.
yang pernah ia simpan bertahun-tahun, serta potongan rambut halus yang tanpa sengaja tertinggal di sisirnya dulu. "Ini, Ki. Semua masih saya simpan," ujar Bayu pelan. Ki Sastro menatap benda-benda itu, lalu tersenyum tipis. "Bagus, kau memang masih terikat kuat dengan perempuan itu. Inilah yang membuat ilmu ini bisa berjalan sempurna." Dukun tua itu kemudian memulai persiapan. Ia menyalakan dupa dan kemenyan, membakar sesuatu yang baunya menusuk, hingga membuat kepala Bayu pening. Suaranya mulai bergetar melantunkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tak dipahami. Udara di dalam ruangan mendadak semakin berat, seakan ada dinding tak kasat mata yang menutup rapat dari dunia luar. Bayu menonton dengan mata terbelalak ketika Ki Sastro menusukkan jarum karat itu ke boneka jerami. Setiap tusukan disertai bisikan nama Ratri, berulang kali, semakin keras, semakin cepat. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri, dan tubuhnya seperti ikut terserap ke dalam pusaran gelap yang sedang diciptakan dukun itu. Lalu Ki Sastro berhenti. Ia menatap Bayu dengan sorot mata tajam. "Dengar baik-baik, santet ini akan mulai bekerja pada hari pernikahan. Saat ia berada di puncak kebahagiaannya, tubuhnya akan ditarik oleh bayangan gaib. Ia akan terbaring, hidup tapi mati. Ia bisa terpenjara selama 3 hari. Jika tidak ada yang menolongnya, rohnya akan hancur, tak bisa kembali." Bayu tersenyum miring, matanya berkilat puas. "Itu yang saya mau, Ki. Biar dia merasakan sakit, biar dia tahu meninggalkan saya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya." Namun Ki Sastro belum selesai. "Ingat, Nak, ilmu ini tak mengenal belas kasihan. Jika ada yang berani melawan, jika ada yang cukup kuat menghentikan kiriman ini, maka santet akan berbalik mencari tuannya. Dan saat itu terjadi, penderitaanmu akan lebih buruk dari kematian." Bayu tercekat. Kata-kata itu menusuk telinganya. Tapi dalam kepalanya, bayangan Ratri yang bersanding bahagia dengan lelaki lain lebih menyakitkan daripada ancaman apapun. "Saya tidak peduli, Ki," katanya mantap. "Asal dia tidak bahagia, saya rela menanggung risikonya." Ki Sastro tersenyum samar, lalu menutup ritual dengan mantra terakhir. Angin berhembus kencang, membuat lampu minyak berkelap-kelip. Dari kendi yang berisi cairan hitam, muncul suara mendesir aneh, seperti bisikan dari ribuan mulut. Bayu merasakan tubuhnya gemetar, tapi di saat bersamaan ada rasa puas yang merasukinya. Malam itu, perjanjian gelap telah terjalin. Bayu sudah menapakkan kakinya di jalan tanpa kepastian. Jalan yang hanya membawa kegelapan, darah, dan kutukan. Dan di kejauhan, tanpa ia sadari, bayangan hitam sudah melesat mencari mangsa. Menuju rumah Ratri. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Bagi Ratri, inilah puncak kebahagiaan hidupnya. Sejak pagi, rumah keluarganya dipenuhi sanak saudara, tetangga, dan tamu undangan. Musik gamelan bergema, aroma masakan menguar dari dapur, dan tawa bercampur doa memenuhi udara. Semua orang menyebut hari itu sebagai hari keberuntungan, hari penuh restu. Namun di balik kemeriahan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai. Sejak fajar menyingsing, hawa dingin yang aneh menyelimuti rumah itu. Meski matahari bersinar cerah, beberapa orang tua yang peka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi memilih diam agar tidak merusak suasana. Ratri duduk di ruang rias. Wajahnya cantik berhiaskan make up pengantin. Matanya berkilau, bibirnya tersenyum bahagia. Dia memandang cermin, membayangkan beberapa jam ke depan ia akan bersanding dengan Arga, pria yang telah membuatnya merasa aman dan dihargai. Perasaan itu membuat seluruh lelah persiapan terbayar lunas. Di ruangan lain, Arga mempersiapkan diri. Ia tampak gagah dengan busana pengantin. Wajahnya penuh kebanggaan sekaligus haru. Dia menatap keluarganya, menyalami ayah ibunya, lalu berkata, "Hari ini adalah awal hidup baru saya. Doakan kami, Bupa, prosesi berjalan lancar." Para tamu bersorak gembira, doa-doa dilantunkan. Dan saat ijab kabul berlangsung, semua orang menahan napas. Arga mengucapkan janji dengan suara lantang penuh keyakinan. Ucapan sah pun menggema dari para saksi. Tangan Ratri dan Arga bersatu, menandakan ikatan mereka telah resmi di mata agama dan adat. Sejenak semua tampak sempurna. Tepuk tangan, senyuman, ucapan selamat, dan tawa berbaur jadi satu. Namun di saat itulah sesuatu terjadi. Tiba-tiba tubuh Ratri bergetar hebat.
Senyum bahagia di wajahnya lenyap seketika. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke lantai. Gaun putihnya berantakan, tubuhnya kaku. Semua seorang terkejut. Suara musik terhenti, tawa mendadak berganti dengan jeritan panik. Ratri! Astagfirullah! Teriak ibunya, berusaha mengguncang tubuh anaknya. Namun Ratri tidak bergerak. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Arga langsung berlutut memeluk istrinya. Ratri, sayang, bangun. Jangan tinggalkan aku. Suaranya pecah, tangisnya tidak terbendung. Seorang dokter yang hadir sebagai tamu segera memeriksa. Ia memegang pergelangan tangan Ratri, menempelkan telinga ke dada pengantin wanita itu. Wajah dokter itu berubah tegang. Tidak ada detak jantung, tapi tubuhnya masih hangat. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin? Seseorang yang jantungnya berhenti berdetak seharusnya dingin. Tapi tubuh Ratri tidak menunjukkan tanda-tanda mayat. Seolah-olah ia hanya tidur, tapi lebih dalam, lebih jauh dari sekadar tidur. Ini bukan pingsan biasa, bisik dokter itu. Kegaduhan pun pecah. Sebagian tamu panik dan berlari keluar. Sebagian lagi menangis. Ada pula yang berbisik-bisik dengan wajah ketakutan. Mereka menyebut satu kata yang menggetarkan. Santet. Arga memeluk tubuh Ratri erat-erat. Tidak peduli gaun pengantin yang kotor oleh debu. Air matanya jatuh mengenai wajah istrinya. Tolong, ada yang tolong istri saya. Jangan diam saja. Beberapa orang mencoba menyadarkan Ratri. Ada yang mengusapkan air, ada yang membacakan doa. Namun tidak ada yang berhasil. Ratri tetap terbaring dengan mata terpejam. Napasnya entah ada atau tidak. Di tengah kepanikan itu, seorang nenek tua yang dikenal sebagai orang pintar desa berbisik kepada keluarga Ratri. Ini bukan sakit biasa. Ada yang mengikat jiwanya. Kalau tidak cepat ditolong, roh anak itu bisa terseret dan tidak kembali lagi. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Hari yang seharusnya penuh sukacita berubah jadi bencana. Musik tidak lagi berbunyi. Para tamu satu persatu meninggalkan tempat dengan wajah pucat. Rumah yang tadi dipenuhi cahaya seolah tertutup bayangan kelam. Arga tidak bisa melepaskan pelukan dari tubuh istrinya. Matanya merah, wajahnya penuh putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua doa seakan terhenti di tenggorokannya. Sementara itu, jauh di tempat lain, Bayu duduk sendirian di kamar kosnya. Dia menatap kosong ke arah lilin yang menyala di depan foto Ratri yang sudah ia sobek-sobek. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Entah mengapa malam itu ia merasa lebih tenang, seakan beban berat di dadanya terangkat. Bagaimana rasanya, Rat? Gumamnya pelan. Di hari paling bahagiamu kau terbaring tak berdaya. Kau pikir bisa hidup tanpa aku? Sekarang rasakan akibatnya. Ia tidak tahu atau mungkin tidak peduli bahwa apa yang ia lakukan telah menyeret banyak orang ke dalam penderitaan. Gila hanya merasa puas melihat imajinasinya tentang Ratri yang terjatuh tepat di pelaminan. Namun, ada hal aneh yang mulai ia rasakan. Lilin di depannya berkedip-kedip. Apinya merendah seperti tertiup angin, padahal ruangan tertutup rapat. Bayu merinding, tapi buru-buru mengusir rasa takut itu. Tidak apa-apa. Ini hanya efek dari ritual. Semua baik-baik saja, katanya meyakinkan diri sendiri. Di rumah Ratri, suasana semakin genting. Jenazah hidup itu, begitu orang-orang mulai menyebutnya, tetap terbaring kaku. Wajahnya terlihat tenang. Tapi ada setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Hanya satu tetes, namun cukup membuat hati Arga hancur. Ia masih ada di sini. Aku tahu dia masih ada, Devin, kata Arga dengan suara serak. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari siapapun yang bisa menolongmu, Rat. Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hari itu, pesta pernikahan resmi berakhir. Namun bukan dengan tawa. Bukan dengan tarian, melainkan dengan ratap, tangis, dan ketakutan. Semua orang tahu, apa yang menimpa Ratri bukanlah musibah biasa. Ada sesuatu yang lebih kelam, lebih gelap yang sedang bekerja. Dan semua hanya bisa menunggu sambil berdoa. Apakah Ratri akan kembali atau hilang selamanya? Malam itu seharusnya menjadi malam pertama yang penuh cinta. Malam di mana Ratri dan Arga mengukuhkan ikatan mereka bukan hanya di hadapan keluarga dan masyarakat, tetapi juga di ranjang pengantin. Namun yang terjadi justru kebalikan dari semua harapan. Ratri masih terbaring kaku,
seolah-olah ia mayat yang menolak dingin. Tubuhnya tetap hangat, wajahnya tenang seperti tidur, tapi jantungnya tidak berdetak. Semua orang telah menyerah menyadarkannya. Bahkan dokter yang masih bertahan di rumah itu hanya bisa menggeleng, mengatakan bahwa ia tidak bisa menjelaskan kondisi aneh tersebut. Setelah kegaduhan siang itu reda, tamu-tamu pulang dengan wajah pucat dan doa yang tertahan. Tinggallah keluarga inti dan beberapa orang dekat yang menjaga. Arga menolak meninggalkan istrinya. Dia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Ratri erat-erat. Seolah dengan cara itu ia bisa mengikat jiwa istrinya agar tidak melayang pergi. Di luar kamar, dulu Ratri masih menangis terisak, berulang kali membaca doa. Ayahnya mencoba menenangkan, meski air matanya jatuh tanpa bisa ia sembunyikan. Semua orang terhanyut dalam ketidakpastian. Namun menjelang tengah malam, sesuatu mulai terjadi. Arga yang kelelahan hampir terlelap mendadak terbangun karena merasa ada gerakan halus di tangannya. Ia menoleh cepat dan matanya langsung membelalak. Dari sudut mata Ratri yang tertutup rapat, mengalir setetes air mata. Jari-jarinya yang dingin sempat meremas tangannya sangat pelan, nyaris tak terasa. "Ratri, sayang, kau dengar aku." Arga menunduk, suaranya gemetar penuh harap. Namun tubuh itu kembali kaku. Air mata hanya satu tetes lalu berhenti. Jemarinya pun tidak lagi bergerak. Arga bingung. Dia memanggil-manggil nama istrinya namun tak ada jawaban. Tapi kejadian itu membuatnya yakin Ratri masih ada di dalam sana. Hanya saja ada sesuatu yang mengikatnya, menahan rohnya agar tidak bebas. Ketegangan semakin nyata ketika beberapa menit kemudian bibir Ratri bergerak pelan. Tidak terbuka, hanya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Bahkan menempelkan telinga ke mulut istrinya. Dari sana terdengar bisikan lirih, sangat tipis, hampir tak terdengar. "Tolong, aku gelap." Arga langsung mundur. Jantungnya berdegup kencang. "Red, aku di sini. Aku akan menolongmu." Ia menatap wajah istrinya, berharap Ratri membuka mata. Namun yang ia dapat hanya kesunyian kembali. Kejadian itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlari keluar kamar dan memanggil keluarga. Ibu Ratri masuk tergopoh-gopoh, memeluk tubuh anaknya sambil menangis. Namun di hadapan ibunya, tubuh Ratri diam membisu. Tidak ada air mata, tidak ada bisikan. Semua seolah kembali seperti semula. Malam itu, rumah terasa semakin mencekam. Para penjaga yang bertahan mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik bahwa roh Ratri tidak berada di tubuhnya. Ada yang menyebut ia sedang diseret oleh makhluk halus. Ada pula yang bilang arwahnya terjebak di alam gaib. Arga semakin frustrasi. Ia tidak bisa menahan rasa takut bercampur marah. Merasa ada yang sengaja dia melakukan ini. Pikirannya terus kembali pada sosok Bayu, mantan kekasih Ratri. Ia ingat bagaimana Bayu pernah mengucapkan kata-kata penuh amarah ketika hubungan mereka berakhir. Seolah ada ancaman yang terkubur dalam kalimat dinginnya waktu itu. Namun rasa curiga itu hanya semakin menambah kegelisahannya. Malam semakin larut dan teror justru makin jelas. Sekitar pukul 3 dini hari, Arga yang tetap terjaga mendengar suara aneh dari kamar. Suara itu seperti erangan halus diikuti desis yang tidak mungkin keluar dari mulut manusia. Jadi menoleh dan darahnya serasa membeku. Tubuh Ratri yang terbaring tiba-tiba bergerak. Tidak bangun, tidak pula duduk, tetapi bergetar keras seperti ada sesuatu yang merasukinya. Kepalanya miring ke satu sisi, bibirnya berkomat-kamit dengan suara serak. "Arga, jangan biarkan aku." Dia menarikku. "Panas, tolong." Arga terlonjak bangun, nyaris menjerit. Dia ingin memanggil orang lain tapi kakinya seakan terpaku. Hanya bisa menatap tubuh istrinya yang mengucapkan kata-kata ganjil. Lalu tiba-tiba, mulut Ratri menganga lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari dalamnya keluar suara tawa yang sama sekali bukan miliknya. Suara berat penuh ejekan. "Haha, dia milikku. Kau tak bisa menyelamatkannya." Arga langsung berteriak memanggil orang rumah. Saat semua berlari masuk, tubuh Ratri sudah kembali diam. Wajahnya tetap pucat, mulutnya terkatup rapat seolah tidak pernah berkata apa-apa. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bicara. Hanya doa yang terdengar berulang-ulang dari bibir para tetua yang masih bertahan di rumah itu. Arga terduduk lemas. Air matanya jatuh lagi, tapi kini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga rasa takut yang menjerat. Ia mulai menyadari ini bukan lagi persoalan medis atau fisik.
Ada kekuatan gelap yang sedang mempermainkan mereka. Malam pertama yang seharusnya menjadi saksi cinta mereka berubah jadi neraka. Tirai gaun pengantin yang menggantung di sudut kamar kini seperti kain kafan yang menutupi kengerian. Arga memeluk tubuh Ratri yang tetap kaku, berbisik lirih. Aku tidak akan membiarkanmu diambil. Ku bersumpah akan menemukan cara. Ku akan melawan apapun yang mengganggu kita. Dan di luar rumah, angin berembus aneh membawa bisikan samar. Seakan ada yang tertawa puas dalam kegelapan. Arga tidak tahu harus bagaimana lagi. Sejak hari pernikahan itu ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia hanya melihat wajah Ratri yang terbaring kaku dalam balutan kebaya pengantin. Sesekali bibir istrinya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada suara yang keluar. Arga sudah memanggil beberapa dokter dan perawat. Semua jawaban sama. Ratri masih hidup. Tubuhnya hangat tapi tanda vital seperti jantung dan denyut nadi hampir tak terdeteksi. Mereka menyebutnya sebuah kondisi medis langka. Bahkan ada yang menyebut mati suri. Tapi di mata orang-orang tua di kampung, ini jelas bukan penyakit, melainkan ulah kiriman gaib. Di tengah keputusasaan itu, seorang kerabat tua dari pihak keluarga Arga menyarankan agar ia menemui seorang tokoh spiritual terkenal bernama Ki Jaya. Nama itu sudah sering terdengar di telinga warga. Seorang guru yang dihormati karena ilmu kebatinan dan keteguhannya dalam melawan praktik ilmu hitam. Banyak orang mengatakan Ki Jaya bukan sembarang paranormal. Ia hanya membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan tak pernah menerima upah selain doa tulus. Arga semula ragu. Dia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Namun kali ini semua jalan logika sudah tertutup. Tak ada penjelasan medis yang bisa menyelamatkan Ratri. Dengan mata sembab dan langkah gontai, ia akhirnya berangkat bersama paman dan 2 orang kerabat menuju kediaman Ki Jaya yang berada di sebuah desa terpencil, sekitar 2 jam perjalanan dari rumahnya. Mereka tiba menjelang sore. Rumah Ki Jaya sederhana, terbuat dari kayu jati tua. Namun terasa sejuk meski udara luar begitu panas. Dari luar terdengar alunan doa lirih, seperti bacaan wirid yang menenangkan. Seorang pria tua berwajah teduh menyambut mereka. Rambutnya sudah memutih, namun matanya memancarkan ketajaman yang sulit digambarkan. Dialah Ki Jaya. Silakan masuk nak, ucapnya pelan. Seolah ia sudah tahu tujuan kedatangan Arga sebelum mulut mereka membuka cerita. Arga segera menceritakan apa yang terjadi. Tentang pesta pernikahan yang berubah mencekam. Tentang Ratri yang mendadak pingsan lalu tak kunjung sadar. Tentang dokter yang kebingungan. Hingga tentang desas-desus warga yang menyebutkan adanya santet. Ki Jaya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Arga selesai bercerita, Ki Jaya menutup mata sejenak. Ia menarik napas dalam, lalu berucap lirih. Aku sudah melihat bayangannya sejak tadi. Istrimu sedang terkunci oleh ikatan gaib. Jiwanya tidak bebas. Ada yang mengurungnya di dimensi lain. Dan itu bukan sekadar sakit biasa. Arga tercekat. Hatinya semakin bergemuruh. Apakah masih bisa diselamatkan Ki? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Jaya membuka mata. Sorotnya tajam menusuk. Masih, tapi waktunya sempit. 3 hari sejak ia jatuh tak sadarkan diri. Roh istrimu akan terputus dari jasadnya. Jika itu terjadi, ia benar-benar mati dan tak ada seorang pun yang bisa mengembalikannya. Kau harus siap menghadapi ritual berat malam ini. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam dadanya. Ia teringat wajah Ratri. Teringat janji mereka untuk hidup bersama. Tak mungkin ia menyerah begitu saja. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Tolonglah selamatkan Ratri. Saya rela melakukan apapun. Ki Jaya menatapnya dalam-dalam. Yang pertama, kau harus kuat. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Kau akan menjadi penopang istrimu dalam ritual ini. Jika kau goyah, rohmu bisa terseret masuk bersama dirinya. Arga mengangguk dengan wajah pucat. Kemudian, Ki Jaya meminta Arga membawa sehelai kain atau sesuatu yang melekat pada tubuh Ratri. Arga menyerahkan kerudung yang dikenakan Ratri saat pesta. Ki Jaya menggenggam kain itu, lalu membakarnya dengan dupa khusus. Dari asap yang membubung, tampak bayangan hitam menyerupai tangan panjang yang mencoba meraih keluar. Suara desis lirih terdengar seperti bisikan marah. Itu tandanya benar.
Ada kekuatan hitam yang melekat padanya, ujar Kijaya. Dan aku bisa merasakan, ini kiriman seseorang yang pernah memiliki ikatan kuat dengannya. Dendam pribadi yang berubah jadi racun. Arga terperanjat. Ia langsung teringat pada Bayu, mantan kekasih Ratri yang sempat datang melabraknya beberapa bulan lalu. Tapi ia tidak berani langsung menyebut nama itu. Kijaya menatapnya, seolah membaca isi kepalanya. Jangan kau pikirkan siapa pelakunya dulu. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa istrimu. Pelaku akan menerima balasan dari apa yang ia perbuat. Ilmu hitam selalu menuntut tumbal. Malam itu, Kijaya mulai menyiapkan segala sesuatu. Ia meminta Arga berpuasa hingga matahari terbenam dan membersihkan diri dengan air yang sudah didoakan. Setelah itu, ia menyalakan beberapa dupa, menyiapkan kendi berisi air, segenggam garam, dan sebilah keris tua yang diletakkan di tengah ruangan. Sebelum ritual dimulai, Kijaya menatap Arga sekali lagi. Ingat, kau harus mendampingi dari awal hingga akhir. Jangan takut, jangan teriak, apapun yang kau lihat nanti. Karena jika kau goyah, semua bisa berbalik pada kita. Arga menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia menguatkan hati. Demi Ratri, ia siap menghadapi apapun. Kijaya kemudian mulai berdoa, suaranya merendah lalu meninggi. Dupa mengeluarkan asap pekat yang berputar-putar seperti pusaran angin. Dari balik asap, Arga merasa ada sesuatu yang bergerak, seolah bayangan gelap sedang mengintai mereka. Suara lirih seperti bisikan muncul dari segala arah. Arga menutup mata, mencoba menahan rasa takut. Ritual penyelamatan baru saja dimulai, namun Arga tahu, malam itu akan menjadi malam yang menentukan antara hidup dan mati bagi istrinya. Juga mungkin dirinya sendiri. Malam itu langit tampak berat. Awan gelap bergelayut di atas desa, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Kijaya. Angin bertiup kencang, membawa aroma dupa dan kemenyan yang menyebar ke seluruh ruangan. Arga duduk bersila di samping kendi berisi air doa, menatap cemas pada sosok tua di depannya yang kini tengah menyiapkan puncak ritual. Kijaya mengatur napasnya, lalu menancapkan keris pusaka ke tanah yang dilapisi kain putih. Tangannya gemetar namun mantap. Bibirnya berkomat kamit membaca doa yang terdengar seperti mantra kuno. Setiap bait doa yang keluar dari mulutnya seakan membuat ruangan semakin berat. Junarks merasakan dadanya sesak, tapi ia berusaha tetap tegak. Teringat pesan Kijaya, jangan goyah, jangan takut. Arga, suara Kijaya terdengar parau namun penuh wibawa. Ingatlah wajah istrimu. Fokuskan pikiranmu pada dirinya. Bayangkan Ratri tersenyum, memanggilmu. Energi hatimu akan menjadi tali penghubung yang bisa menariknya kembali. Arga memejamkan mata, menuruti perintah itu. Dalam gelap matanya, ia berusaha mengingat setiap detail wajah Ratri, suaranya, bahkan senyum kecilnya yang selalu membuat hati tenang. Namun tiba-tiba, bayangan itu berubah. Senyum Ratri melebur menjadi tatapan kosong. Lalu wajahnya dipenuhi darah. Arga terlonjak, membuka mata dengan napas tersengal. Jangan biarkan bayangan gelap itu menguasaimu, Kijaya mengingatkan. Itu adalah tipu daya yang mencoba melemahkanmu. Suasana mendadak berubah. Dari dupa yang membara, asap menggumpal lebih tebal dan membentuk sosok samar. Arga melihat mata merah menyala dalam kabut hitam itu. Lalu terdengar suara tawa lirih. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Kijaya menghentakkan tangannya ke udara, seolah menolak kehadiran makhluk tersebut. Pergi kau tak berhak menahan jiwa yang bukan milikmu. Serunya lantang, namun bayangan itu tidak pergi. Malah semakin jelas menampakkan bentuk menyerupai seseorang. Tinggi, kurus dengan wajah samar mirip seseorang yang pernah Arga kenal. Hatinya langsung berdegup kencang. Wajah itu menyerupai Bayu. Arga menggenggam erat lututnya, menahan diri agar tidak berteriak. Dia baru benar-benar yakin bahwa semua ini adalah ulah mantan kekasih Ratri. Bayangan itu bergerak mendekat, mengulurkan tangannya ke arah kendi air doa. Kijaya segera menaburkan segenggam garam ke dalam asap, dan suara desis menyeramkan terdengar, seolah daging terbakar. Sosok itu menjerit namun tidak hilang, justru semakin marah. Arga melihat tubuh Ratri yang dibawa ke ruangan dan diletakkan di tikar khusus mulai bergerak pelan. Jari-jarinya kaku namun seakan mencoba menggeliat. Bibirnya terbuka, mengeluarkan suara lirih yang tidak jelas, seperti ada yang berusaha keluar dari dalam dirinya.
Dia sedang berjuang, kata Kijaya. Suaranya penuh ketegasan. Jiwanya masih terikat. Kau harus terus panggil namanya Arga. Panggil ia dengan sepenuh hati. Dengan air mata menetes, Arga meraih tangan dingin Ratri dan berbisik, "Ratri, dengar aku. Aku di sini. Jangan pergi. Kembalilah padaku, Ratri." Namun saat itu juga tubuh Ratri menegang. Matanya mendadak terbuka lebar, tapi bukan mata Ratri yang Arga kenal. Sepasang bola mata itu hitam pekat, tak ada putihnya. Dari mulutnya keluar suara parau yang bukan suara istrinya. "Dia milikku." Suara itu menggelegar, membuat Arga merinding. Arga terperanjat ingin melepaskan tangannya, namun Kijaya menahan. "Jangan lepaskan. Itu bukan dia. Itu yang mengikatnya. Hadapi." Arga menahan napas, menggenggam lebih kuat meski tangannya terasa kaku. Air matanya jatuh semakin deras. "Kau bohong. Dia bukan milikmu. Dia istriku. Hanya aku yang bersamanya sampai mati." Ritual semakin panas. Kijaya membaca doa lebih keras. Keris bergetar di tanah seolah hidup. Juri api lilin di sekeliling ruangan berkobar lebih besar, meski tidak ada angin. Bayangan hitam di udara semakin liar. Bentuknya berubah menjadi banyak sosok, melayang-layang dengan wajah menyeramkan. Kijaya berdiri, menghunus keris dari tanah. Dengan langkah mantap ia menebas udara. Dari setiap tebasan cahaya samar keluar, melukai bayangan hitam yang berteriak kesakitan. Namun setiap kali satu bayangan menghilang, muncul bayangan lain yang lebih besar. Ratri menjerit. Suara jeritannya terdengar bukan hanya dari mulutnya, tapi juga dari udara di sekitar ruangan. Seolah-olah ada dua suara sekaligus yang berperang. Suara Ratri yang memanggil Arga, dan suara makhluk hitam yang menahannya. Arga semakin kuat memanggil, suaranya parau, penuh air mata. "Ratri, dengarkan aku. Jangan kalah. Aku di sini. Aku menunggumu." Tiba-tiba tubuh Ratri terangkat sedikit, lalu jatuh lagi ke tikar. Napasnya tersengal seolah sedang berlari. Kijaya menempelkan keris ke dahinya, membaca doa panjang. Tiba-tiba mata hitam pekat itu menutup kembali, dan perlahan wajah Ratri kembali tenang. Namun ritual belum selesai. Bayangan yang menyerupai bayu kini muncul lebih jelas, menatap lurus ke arah Arga. Suara tawa sinis bergema di ruangan. "Kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Cintanya sudah kubungkus dengan darah." Kijaya menantang suara itu. "Dengan ilmu, hitam tak akan pernah menang dari cahaya. Apa yang kau tanam, itu pula yang akan kau tuai. Ingatlah itu." Dengan hentakan keras, Kijaya menancapkan keris kembali ke tanah, lalu menyiram air doa ke sekeliling ruangan. Teriakan panjang menggema, membuat dinding rumah bergetar. Bayangan itu hancur perlahan, tersapu ke dalam asap yang menghilang ke udara. Ritual malam itu membuat Arga jatuh lunglai. Tubuhnya lemas, tapi ia masih menggenggam tangan Ratri. Istrinya belum sepenuhnya sadar, namun wajahnya kini tidak lagi menegang. Napasnya lebih teratur. Kijaya duduk terkulai, keringat membasahi tubuhnya. Dengan suara berat ia berkata, "Pertempuran pertama sudah selesai, tapi ini baru permulaan. Roh istrimu sudah bisa melihat jalan pulang, namun masih ada yang menghalanginya. Besok malam saat hari ketiga, kita harus lakukan puncak ritual. Itu saatnya roh akan memilih, kembali ke tubuhnya atau terjebak selamanya." Arga hanya bisa menunduk, mencium tangan istrinya yang masih lemah. Air matanya jatuh deras bercampur dengan doa yang tak henti ia panjatkan. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum benar-benar selesai. Arga sadar ujian terberat justru menanti di malam berikutnya. Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Namun rumah Kijaya masih diselimuti suasana suram. Malam panjang yang mereka lewati meninggalkan bekas kelelahan di tubuh dan jiwa. Arga hampir tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di samping Ratri, memandangi wajah pucat istrinya yang masih terbujur kaku. Sesekali jemari Ratri bergerak lemah, tanda bahwa jiwanya belum sepenuhnya pergi. Kijaya duduk di beranda, meneguk air putih sambil menatap kosong ke arah pepohonan yang bergoyang diterpa angin pagi. Meski wajahnya tampak tenang, jelas terlihat gurat lelah dan kerut dalam di keningnya. Juru berkesi melewati pertempuran batin yang sangat berat. Namun ia tahu pertempuran sesungguhnya baru akan terjadi malam nanti, tepat 3 hari sejak Ratri jatuh dalam kondisi mati suri. Ketika Arga menghampiri, suara Kijaya terdengar pelan namun tegas. "Waktu kita tak banyak, Nak.
Hari ini harus kau gunakan untuk menguatkan dirimu dan istrimu. Malam nanti, roh Ratri akan ditarik dengan sangat kuat oleh dua arah. Satu menuju cahaya kehidupan, satu lagi menuju kegelapan yang dikirimkan oleh pelaku santet. Jika ia kalah, maka tubuhnya akan menjadi jasad tanpa jiwa, dan kau harus rela kehilangannya. Arga menunduk, wajahnya muram. Saya tidak akan menyerah, Ki. Apapun yang terjadi, saya akan melawan bersama dia. Ki Jaya menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. Itu yang kubutuhkan darimu. Kau harus lebih kuat dari rasa takutmu. Hari itu, Arga mengikuti semua petunjuk yang diberikan Ki Jaya. Ia diminta berpuasa penuh, hanya minum air doa yang sudah disiapkan. Ia juga disuruh duduk di samping Ratri, sambil terus membisikkan doa dan namanya. Meski tubuhnya lelah, Arga tidak berhenti. Ia tahu, suara dan keyakinannya bisa menjadi tali yang menghubungkan Ratri kembali ke tubuhnya. Menjelang senja, Ki Jaya mulai menyiapkan ritual terakhir. Ruangan dibersihkan, dupa dan kemenyan dipasang, dan air doa dituangkan ke dalam beberapa kendi. Keris pusaka kembali diletakkan di tengah ruangan. Kali ini bersama kain putih panjang yang disusun membentuk lingkaran. Lingkaran ini akan melindungi kita dari gangguan makhluk yang dipanggil oleh pelaku santet. Jelas, Ki. Joiku, kau harus berada di dalamnya bersama istrimu. Jangan keluar apapun yang terjadi. Malam pun tiba. Udara mendadak dingin menusuk, lebih dingin daripada malam sebelumnya. Lampu minyak berkedip-kedip, seakan enggan memberi cahaya penuh. Arga duduk di samping tubuh Ratri yang diletakkan di tengah lingkaran kain putih, sementara Ki Jaya mulai membacakan doa dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Asap dupa mengepul pekat, lalu terdengar suara jeritan samar dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin dekat hingga memenuhi ruangan. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia meraih tangan Ratri lebih erat, gemetar tapi tetap berusaha tenang. Tiba-tiba tubuh Ratri terangkat pelan, meski matanya masih terpejam. Dari bibirnya keluar suara lirih. Bukan suara Ratri, melainkan suara asing, serak dan penuh amarah. Dia milikku. Dia sudah kusirahkan pada kegelapan. Kalian tidak akan bisa mengambilnya kembali. Arga ingin menjerit, namun ia ingat pesan Ki Jaya. Ia hanya mempererat genggaman tangannya dan berbisik lirih. Ratri, dengar aku. Aku di sini. Jangan dengarkan suara itu. Aku menunggumu. Kembalilah padaku. Ki Jaya menambahkan bacaan doa dengan lebih keras. Suaranya bersaing dengan jeritan gaib yang menggema. Api lilin bergetar hebat, seolah tertiup angin dari dunia lain. Bayangan hitam mulai muncul dari sudut ruangan. Merayap perlahan mendekat. Ratri mendadak membuka mata. Untuk sesaat matanya kembali hitam pekat, membuat Arga tercekat. Tapi kemudian, dari matanya keluar air mata yang menetes perlahan. Bibirnya bergetar, kali ini terdengar suara lirih yang lemah namun jelas. Arga. Hati Arga bergetar. Ia menunduk, menempelkan keningnya pada tangan Ratri. Ya, Rat, aku di sini. Lawan mereka, kau kuat. Jangan biarkan mereka mengambilmu. Saat itu, tubuh Ratri bergetar hebat. Seperti dua kekuatan saling tarik-menarik dari dalam dirinya. Ki Jaya segera memercikkan air doa ke arah tubuh Ratri, sambil menancapkan keris ke tanah di tengah lingkaran kain. Suara letupan kecil terdengar, diikuti jeritan panjang yang menggema hingga keluar rumah. Bayangan hitam berhamburan, sebagian lenyap terbakar cahaya dari air doa, sebagian lagi menjerit sambil melarikan diri ke dalam kegelapan. Ruangan itu bergetar, membuat Arga merasa seakan tanah di bawahnya ikut berperang. Ratri terkulai, napasnya terhenti sejenak. Arga panik memanggil namanya berulang kali. Namun sesaat kemudian tubuh Ratri tersentak dan ia menarik napas panjang, seperti orang yang baru keluar dari tenggelam. Matanya terbuka, kali ini jernih, bukan lagi hitam pekat. Arga, suaranya lemah. Namun jelas, Arga langsung menangis memeluk istrinya dengan air mata bercucuran. Ratri, kau kembali. Tuhan, terima kasih. Ki Jaya tersenyum samar meski wajahnya basah oleh keringat. Ritual selesai. Roh istrimu telah kembali ke tubuhnya. Ikatan gaib itu sudah terputus. Tapi ingat, energi gelap itu tidak hilang. Irni akan mencari tuannya. Dan saat itu terjadi, pelaku akan menanggung sendiri akibatnya. Ratri menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Meski tubuhnya masih lemah, ia bisa merasakan kehangatan kembali di dalam dirinya. Geriti tibet paskat ia tadi dengan kematian. Arga memeluknya erat berbisik. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi.
Kita sudah melewati neraka bersama, Rat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang. Malam itu, rumah Ki Jaya penuh dengan rasa syukur. Namun di balik kelegaan itu, ada bayangan nasib mengerikan yang menanti seseorang jauh di tempat lain. Seseorang yang telah mengirimkan santet itu, yang kini akan menerima balasan paling kelam. Di desa tempat Bayu tinggal, malam itu terasa berbeda. Angin berhembus kencang, membuat genteng rumahnya bergetar seperti diguncang. Gewiya berbaring gelisah di ranjang kayu. Matanya sulit terpejam meski tubuh terasa sangat letih. Bayu merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Sejak ia melakukan ritual bersama dukun beberapa hari lalu, hidupnya tak lagi sama. Awalnya ia merasa puas karena yakin kirimannya berhasil. Ia bahkan mendapat kabar dari seorang tamu bahwa Ratri jatuh sakit tepat di hari pernikahannya. Senyum puas sempat terukir di bibirnya, seolah dendamnya terbayar. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Malam berikutnya ia mulai dihantui mimpi-mimpi buruk. Setiap tidur ia melihat wajah Ratri menatapnya dengan mata kosong. Tubuhnya berlumuran darah, gaun pengantinnya robek penuh tanah. Dalam mimpi itu Ratri selalu meraih tangannya sambil berbisik, "Mengapa kau lakukan ini, Bayu? Aku tak pernah memilihmu." Suara itu begitu lirih namun menusuk, membuat Bayu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Malam demi malam, mimpi itu semakin nyata. Kadang ia terbangun dan mendapati bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Kadang terdengar bisikan lirih di telinganya. Meski ia tinggal seorang diri, Bayu berusaha menenangkan diri dengan mendatangi dukun yang membantunya. Namun dukun itu hanya menggeleng, wajahnya tegang. "Aku sudah mengingatkanmu. Santet itu kuat, tapi kalau hatimu tidak mantap, ia bisa berbalik arah. Lihat tanda-tanda buruk yang sudah terlihat. Kau harus berhenti." Namun Bayu menolak. Rasa cintanya yang bercampur dengan dendam telah membutakan logika. "Tidak, dia harus jadi milikku atau tidak jadi milik siapapun. Aku rela mati sekalipun." Dukun itu hanya terdiam. Dia tahu ada hal-hal di luar kendalinya. Hari-hari berikutnya kondisi Bayu semakin parah. Tubuhnya penuh luka seperti goresan kuku. Padahal ia tidak pernah merasa melukai dirinya. Setiap kali bercermin, ia melihat wajahnya sendiri berubah pucat. Matanya merah, seolah ada sesuatu yang merasukinya. Pada malam ketiga, saat ritual Ki Jaya berhasil memutus ikatan gaib Ratri, santet itu mencari jalan kembali ke sumbernya. Dan sumber itu tak lain adalah Bayu sendiri. Bayu terbangun tengah malam, dengan perasaan seperti ditusuk ribuan jarum. Tubuhnya panas namun kulitnya dingin. Dari bawah kasurnya terdengar suara geraman aneh, seperti binatang buas. Ia menjerit meloncat dari tempat tidur, namun kakinya terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahannya. "Siapa di sana?" Teriaknya panik, tak ada jawaban. Hanya suara tawa lirih yang menyeramkan. Suara yang sangat ia kenal, suara Ratri namun penuh dendam. "Bayu," bisikan itu terdengar begitu dekat. "Kau ingin aku mati, tapi lihatlah, akulah yang akan menjemputmu." Bayu menutup telinganya, berlari ke pintu. Namun pintu terkunci rapat meski ia sudah menarik dan menghantam berkali-kali. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berbalik dan di depan matanya bayangan hitam menjelma sosok perempuan bergaun pengantin. Wajahnya pucat penuh darah, tersenyum ngeri. Bayu menjerit, tubuhnya jatuh tersungkur. Saat mencoba merangkak, kakinya tiba-tiba terasa digigit sesuatu. Juria menoleh dan melihat puluhan ular kecil keluar dari lantai melilit tubuhnya. "Tidak, lepaskan aku," teriaknya. Tapi jeritannya hanya bergaung dalam ruangan kosong. Ular-ular itu masuk ke dalam tubuhnya, membuat ia menggeliat kesakitan. Dari mulutnya keluar busa, sementara kulitnya mulai membiru. Bayu mencoba melawan, namun setiap kali ia berteriak, suaranya bergema seperti suara lain, seolah bukan dirinya lagi. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat dukun yang dulu membantunya, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Sang dukun hanya bisa menggeleng, lalu berbalik pergi, meninggalkan Bayu bergelut dengan kutukan yang diciptakannya sendiri. "Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai." Suara Ki Jaya bergema entah dari mana, seolah alam sendiri yang mengucapkannya. Bayu berteriak terakhir kalinya, tubuhnya menggeliat hebat. Dari kulitnya keluar darah segar bercampur nanah.
seperti ada sesuatu yang merobek dari dalam. Ia terjatuh di lantai. Matanya melotot, mulutnya masih terbuka dengan sisa busa putih. Tubuhnya kaku dalam posisi menyeramkan. Wajahnya penuh ketakutan. Keesokan paginya, warga menemukan Bayu dalam keadaan mengenaskan. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya terlalu lama. Tubuhnya seperti melepuh, matanya membiru. Dan di sekeliling jasadnya bertebaran ular-ular kecil yang sudah mati. Mereka berbisik-bisik. Sebagian menyebut itu sebagai balasan dari santet yang ia lakukan sendiri. Kabar kematian Bayu menyebar cepat. Orang-orang gemetar saat menceritakan bagaimana tubuhnya ditemukan. Sebagian lagi menutup mulut, takut menyebutkan bahwa Bayu selama ini bermain dengan ilmu hitam. Namun di hati mereka semua yakin, inilah akibat dari dendam yang berubah menjadi kutukan. Di rumah Ki Jaya, Arga mendengar kabar itu dengan wajah muram. Dia menatap Ratri yang kini mulai pulih meski masih lemah. Ratri tidak banyak bicara, hanya meneteskan air mata. Ia tidak pernah menduga mantan kekasihnya tega melakukan hal sekejam itu. Biarkan ia pergi dengan dendamnya sendiri, kata Ki Jaya. Kalian jangan menyimpan kebencian. Hidup kalian masih panjang. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan membalas keburukan dengan keburukan. Yang terpenting kalian sudah selamat. Arga mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan istrinya erat. Mereka berdua mengerti satu hal. Kehidupan mereka sudah disentuh kegelapan, tapi justru dari kegelapan itu, mereka belajar arti sebenar-benarnya cinta dan keberanian. Namun bayangan tentang wajah Bayu yang mati, mengenaskan akan selamanya menjadi pengingat bahwa ilmu hitam, sekuat apapun, pada akhirnya akan kembali menelan orang yang menggunakannya. Hari-hari setelah kematian Bayu menjadi penuh bisikan di desa itu. Orang-orang membicarakan bagaimana tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengerikan. Namun tak seorang pun berani menyebut terlalu jauh. Sebagian hanya bergumam, itu balasan dari perbuatannya. Sementara sebagian lain memilih diam, takut ikut terseret kutukan yang masih menyisakan jejak. Bagi Ratri, kabar kematian Bayu membawa campuran rasa lega sekaligus duka. Ia tidak pernah membenci sepenuhnya. Meski dikhianati dan dijadikan sasaran dendam, pernah ada cinta yang tumbuh, dan meski cinta itu berakhir menjadi bencana, kenangan masa lalu tetap menorehkan luka. Malam-malam pertama setelah ia pulih, Ratri selalu terbangun, mendengar suaranya sendiri menjerit dalam mimpi, seolah masih terjebak di antara hidup dan mati seperti 3 hari yang lalu. Arga, suaminya, senantiasa berada di sisi. Dikuni luka batin Ratri jauh lebih dalam daripada sekadar sakit fisik. Kadang Ratri menatap kosong ke arah jendela, seolah bayangan masa lalu masih berdiri di sana. Apa dia masih mengikutiku? Bisiknya suatu malam. Arga hanya menggenggam tangannya, tidak. Semua sudah berakhir. Namun kenyataan berkata lain. Sejak kematian Bayu, beberapa warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan pria duduk di pinggir jalan desa pada malam hari. Wajahnya pucat membiru, matanya melotot. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki berat di belakang rumah. Padahal tak ada siapa-siapa. Kambing ternak milik salah satu warga ditemukan mati mendadak. Tubuhnya kaku dengan lidah terjulur. Mereka mulai percaya bahwa roh Bayu tak pergi dengan tenang, melainkan terjebak, penuh dendam yang tak tersalurkan. Ki Jaya yang mendengar kabar itu segera berkunjung ke rumah Arga dan Ratri. Ia duduk bersila, menatap pasangan muda itu dengan mata serius. Perjalanan belum selesai. Santet yang berbalik memang membunuh tubuh Bayu. Tapi jiwa yang terikat ilmu hitam tidak pernah pergi dengan damai. Ia masih gentayangan, mencari celah untuk melampiaskan dendam. Ratri menggigil mendengarnya. Jadi, dia masih bisa datang padaku? Bisa, jawab Ki Jaya tegas. Bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai roh terikat. Itu jauh lebih berbahaya. Karena rasa cintanya yang telah busuk bercampur dengan amarah, yang tak lagi berpikir sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan gelap. Malam itu juga, Ki Jaya melakukan ritual di rumah Arga. Ia menyalakan dupa, membaca doa, dan meletakkan sesaji di 4 sudut rumah. Ratri diminta duduk di tengah ruangan sementara Arga menjaganya dengan tatapan khawatir. Selama ritual berlangsung, angin berhembus kencang meski pintu dan jendela tertutup. Api lilin bergoyang, sesekali hampir padam. "Bayu!" seru Ki Jaya dengan suara lantang. "Kau telah menuai apa yang kau tanam. Pergilah dengan tenang.
Jangan kembali mengganggu dunia ini. Namun bukannya tenang, suara tawa lirih justru terdengar di sekeliling ruangan. Ratri menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Itu suaranya, bisiknya. Suara itu semakin jelas, hingga terdengar seperti orang berbisik tepat di belakang telinga mereka. Aku tidak akan pergi. Dia milikku. Tiba-tiba, salah satu lilin padam. Lalu kaca jendela pecah begitu saja meski tak ada angin dari luar. Ratri menjerit, tubuhnya terjatuh ke lantai. Arga buru-buru meraih istrinya. Sementara Ki Jaya tetap duduk tegak, melantunkan doa-doa dengan suara lebih keras. Bayangan hitam kemudian muncul di sudut ruangan, perlahan membentuk sosok menyerupai Bayu. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, mulutnya sobek hingga ke pipi, darah menetes tanpa henti. Dia menatap Ratri dengan tatapan penuh obsesi. Kau berjanji, iwikan bersamaku. Tidak! Teriak Ratri berlinang air mata. Aku tidak pernah berjanji. Lepaskan aku, Bayu. Aku bukan milikmu. Bayangan itu tertawa, suaranya bergema menembus dinding rumah. Kalau kau bukan milikku, maka kau tidak boleh jadi milik siapapun. Bayu berwujud roh itu melompat ke arah Ratri. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, Ki Jaya menghantam tanah dengan tongkat kayu dan berteriak, "Kembalilah ke tempatmu. Jangan sakiti yang tak bersalah." Cahaya dari dupa dan lilin memancar terang, menelan bayangan hitam itu. Suara jeritan melengking menggema, membuat kaca yang tersisa bergetar pecah. Namun kekuatan itu bukan tanpa balasan. Ki Jaya terhuyung, darah mengalir dari hidungnya. Arzia menahannya, namun Ki Jaya berkata dengan suara lemah, "Cepat, jaga istrimu. Roh itu tidak akan hilang malam ini." Ia akan terus mencoba. Ritual malam itu hanya melemahkan, bukan mengusir. Hari-hari setelahnya, Arga dan Ratri hidup dalam kewaspadaan. Mereka tidak pernah tidur dengan tenang. Selalu ada suara aneh, bayangan di sudut mata, atau bisikan lirih memanggil nama Ratri. Tubuh Ratri pun kembali melemah, seolah roh Bayu menyedot tenaganya sedikit demi sedikit. Ki Jaya menyadari bahwa roh Bayu telah menjadi roh gentayangan yang terikat oleh dendam dan ilmu hitam. Satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan upacara besar, mengembalikan roh itu ke tanah dengan paksa, meski taruhannya adalah nyawa. Pada malam yang ditentukan, seluruh warga berkumpul di balai desa. Api unggun besar dinyalakan di tengah lapangan. Ki Jaya memimpin upacara, sementara Ratri duduk di lingkaran pelindung, yang dibuat dari garam dan bunga. Arga berdiri di sampingnya, siap melindungi dengan tubuhnya sendiri. Ketika doa-doa mulai dilantunkan, angin kencang datang menghantam. Langit mendadak gelap meski bulan bersinar terang sebelumnya. Dari api unggun, sosok hitam menjelma, menampakkan diri sebagai Bayu dengan bentuk yang jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya gosong, matanya merah menyala, tangan penuh darah. "Ratri, ikutlah aku!" teriaknya, suaranya mengguncang dada semua orang. Ratri menangis, namun kali ini ia berdiri. "Bayu, dengar aku. Cinta yang kau simpan sudah mati. Aku tidak pernah bisa jadi milikmu. Pergilah, jangan siksa aku lagi." Suara Ratri menggema seolah menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Bayangan Bayu terdiam, wajahnya menegang. Namun kemudian ia meraung keras melompat ke arah Ratri. Ki Jaya segera menancapkan tongkatnya ke tanah, melantunkan mantra terakhir. Api unggun berkobar tinggi membakar bayangan itu. Suara jeritan panjang terdengar, membuat semua warga menutup telinga. Sosok Bayu terbakar, tubuhnya meledak menjadi kepingan asap hitam yang berterbangan ke langit malam. Saat semuanya berakhir, Ratri jatuh pingsan, tubuhnya lemas. Arga memeluknya erat, sementara Ki Jaya roboh di tanah. Wajahnya pucat. "Sudah selesai," katanya lirih. "Roh itu telah kembali ke asalnya. Tapi ingatlah, ilmu hitam selalu meninggalkan bekas. Jangan sekali-kali bermain dengan dendam." Warga terdiam, menatap api unggun yang mulai padam. Malam itu menjadi saksi bagaimana cinta yang berubah menjadi dendam bisa menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ratri akhirnya terbangun, menatap Arga dengan mata penuh air. Semua sudah berakhir? Arga mengangguk, meski jauh di lubuk hatinya ia tahu bayangan malam itu akan menghantui mereka selamanya. Dan di langit yang kembali terang, hanya tersisa bau asap yang samar, seakan menjadi penanda akhir dari sebuah kisah yang mengerikan, kisah tentang cinta, dendam dan kutukan yang menelan jiwa.